Perkenalkan, nama saya Iwan Tejo Manulang dari Agribisnis Hortikultura AH5B. Di sini saya akan membuat pupuk organik padat. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan dari limbah pasar. Ada dua yang saya gunakan. Yang pertama adalah kol, yang kedua kulit pisang. Kenapa saya menggunakan kedua bahan tersebut? Karena di dalam kol itu mengandung protein, serat, vitamin K, vitamin C, vitamin B, B2, vitamin B9, dan vitamin A, dan folat kalsium. Dan di kandungan kulit pisang ada vitamin B, vitamin C, vitamin B6, magnesium, zat besi, fosfor, dan kalium. Jadi sangat membantu untuk perkembangan tanaman. Sembari mendukung dari pembuatan pupuk ini, saya juga menggunakan kotoran ayam, dan saya menggunakan E4 dan air manis, dan saya menggunakan sedikit tanah kompos. Kenapa saya menggunakan itu semua? Yang pertama itu E4 itu saya gunakan untuk menjadi biangnya atau mikroorganisme. Kalau kita menggunakan mikroorganisme berarti harus ada makanannya. Berarti saya menggunakan air manis supaya mikroorganisme tersebut tidak mati. Kita bisa memanfaatkannya untuk ke tanaman nanti di saat fermentasi selesai. Ya, di sini kita dalam proses pemotongan bahan-bahan yang kita ambil tadi, yang dari pasar, kol dan kulit pisang tadi, kita potong-potong kecil-kecil supaya di saat fermentasi nanti yang kita buat, proses fermentasinya lebih cepat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil pupuk padatnya lebih cepat dan bisa lebih cepat kita gunakan. Jadi kita potong-potong kecil-kecil membantu untuk lebih cepat fermentasinya nanti. Ya, setelah kita memotong-motong bahan-bahan yang kita ambil dari pasar tadi, kita lanjut dalam proses pembuatan pupuk organik padatnya. Jadi yang pertama kita masukkan itu bahan-bahan yang kita potong tadi, yaitu kol dan kulit pisang tersebut. Kita masukkan, tapi tidak semua. Jadi kita masukkannya setengah-setengah. Jadi kita masukkan yang pertama itu bahan-bahan yang kita potong tadi. Setelah itu kita masukkan kotoran ayam. Dan di sini saya mencampurkan kotoran ayam dan tanah kompos. Saya memasukkannya, saya membuat perbandingannya 1:1. Jadi tidak lebih banyak kompos dan tidak lebih banyak kotoran ayamnya. Jadi saya membuatnya perbandingan 1:1. Setelah kita buat tertutup semua, kita lanjut lagi, kita tutup lagi dia dengan bahan-bahan yang kita potong tadi. Kita tutup sampai merata dan kita ulang proses yang seperti yang tadi. Kita tutup lagi dengan kompos dan kotoran ayam tersebut. Berhubung kita tidak membuatnya pupuknya skala tidak besar, jadi kita membuatnya cuma sedikit aja. Jadi kita membuatnya sedikit, bahan-bahannya juga tidak terlalu banyak, kotoran ayamnya juga tidak terlalu banyak kita gunakan. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Supaya proses fermentasinya nanti dibuat cepat, karena kan proses yang kita butuhkan itu 2 minggu. Jadi kita potong-potong kecil-kecil bahan dasarnya, terus kita campur dengan kotoran ayam dan kompos. Jadi nanti saat proses fermentasi kita nanti berhasil dan lebih cepat. Setelah kita melakukan atau mencampurkan kedua bahan tersebut, kita membuat pencampuran E4 dan air manis atau air gula. Jadi di sini saya membuat air gulanya sendiri. Sebelum kita mencampurkan mikroorganisme dengan gulanya, kita terlebih dahulu mendinginkan air gula tersebut, karena kan di saat kita mencampurkan air gula dan mikroorganismenya secara langsung atau di saat airnya masih hangat, kan di mikroorganisme itu adalah kehidupan. Jadi di saat kita mencampurkannya dengan suhunya hangat atau panas, nanti kan mikroorganismenya mati. Jadi tidak ada gunanya kita membuat pupuknya.
karena kan yang kita butuhkan untuk tanaman itu adalah mikroorganismenya. Jadi sebelum kita mencampurkan mikroorganisme tersebut, kita dinginkan dulu air manisnya. Setelah itu kita mencampur keduanya. Setelah kita mencampur keduanya, kita aduk, kita masukkan ke dalam bahan yang kita masukkan tadi atau bahan-bahan pasar yang kita ambil tadi. Setelah proses ini, kita menutup atau membuat wadahnya kedap udara. Kan di sini kita kan membuat pupuk organik padat, jadi kan kita menutupnya secara rapat supaya proses fermentasinya nanti berhasil, karena kan di saat udara masuk nanti kemungkinan proses fermentasinya tidak berhasil. Jadi kita menutupnya dengan rapat dan dengan baik, jadi supaya prosesnya nanti berhasil. Di sini kita proses fermentasinya kita buat 2 minggu dan bisa lebih juga. Ini prosesnya kan kita yang kemarin yang kita bahas tadi tentang pupuk padat itu, ya di sini kita sudah bisa panen karena kan sudah 2 minggu. Di sini bahan-bahannya itu sudah hitam. Ada sebagian sih yang belum hitam, tapi kan saat kita mengaplikasikannya ke tanaman sudah bisa. Kita bisa menunggunya lebih lama lagi, entah 1 bulan bisa, malah lebih bagus. Karena kita membutuhkannya 2 minggu, sekarang waktunya sudah 2 minggu, kita bisa langsung aplikasikannya langsung ke tanaman. Saya rasa ini sudah berhasil karena prosesnya ini sangat cepat, karena ini bahan-bahan yang dari pasar tadi, pasar yang kemarin saya ambil sudah cocok untuk kita aplikasikan ke tanaman.